ya, relationship atau relasi atau hubungan, ya. Jadi ini kita nggak ngomong cuman hubungan antara relasi cowok-cewek, tapi saya mau mengajak teman-teman semua juga membayangkan hubungan yang dijalin dengan teman-teman baikmu, ya, maksudnya dengan sekelilingmu, teman-teman kerjamu, atau adik kakakmu mungkin dalam konteks keluarga, orang tua bahkan, ya. Jadi masuk ke dalam relasi itu, ya. Jadi nanti kalau saya ngasih contoh-contoh mungkin karena akan banyak contoh, saya mengajak teman-teman juga langsung mengingat-ingat gitu. Maksudnya kira-kira saya ada nggak ya, atau saya pernah nggak ya dalam situasi yang seperti itu, ya. Nanti saya ada cerita dari saya, kesaksian saya bahwa saya juga pernah ada dalam toxic relationship, ya. Kan kita akan lihat kenapa itu bisa terjadi. Saya mau menyapa di sini teman-teman yang masih single. Di sini yang masih single berapa orang ya? Angkat tangan coba. Yang belum menikah, maksudnya ya udah pacar, hitungannya udah punya pacar tetap masih single deh, ya kan? Niko udah menikah malah angkat tangan, gimana ini? Oh gitu ya, halusinasi kayaknya dia. Ya oke, banyak juga nih. Oke, tapi ada yang menikah juga ya berarti ya. Jadi ini bukan buat teman-teman yang sudah menikah. Nanti kalau ada toxic relationship yang maksudnya hubungan sama suamimu sama istrimu, nggak ada jalan, nanti ada solusinya, tapi ada solusinya yang nggak berlaku untuk yang sudah menikah. Ya, ini saya garis bawahi dulu. Ya, waktu kita mengucapkan janji pernikahan, artinya ada beberapa yang udah nggak berlaku untuk yang sudah menikah, tapi tetap masih berlaku buat yang single sampai the day you say I do di depan altar, ya. Tapi kalau hubungan relasi antara teman dan keluarga, nanti kita akan coba lihat gimana tips-tipsnya untuk coba keluar dari situ. Tapi boro-boro keluar, kadang-kadang kita bahkan nggak tahu kalau kita ada di dalam satu relasi yang toksik. Ya, kembali ke cerita saya pernah pacaran 10 tahun. Saya mulai pacaran umur 15 tahun pas masuk SMA. Ya anak SMA sih waktu itu saya ya paling nggak ya, saya tahu apalah, mungkin anak SMA sekarang udah pinter-pinter ya. Cuman saya waktu itu benar-benar mikir, ya udahlah ya, namanya juga cewek ini kan dipenuhi dengan gambaran-gambaran fairy tales gitu kan, Cinderella happily ever after gitu, mau yang pertama dan terakhir gitu. Jadi saya pikir ya udah emang nasib saya nih ada dalam hubungan yang seperti ini, ya udah ngeflow aja. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu toksik. Nah, makanya kadang-kadang kita nggak tahu gimana cara mengidentifikasinya. So, apa itu toxic? Toxic relationship adalah sebuah relasi, apapun itu, dengan orang lain pastinya, yang membuat kita menjadi keracunan. Orang keracunan, pernah ada yang kena racun makanan nggak? Makan makanan yang udah basi misalnya. Rasanya apa? Kan pasti badan nggak enak, semuanya pasti kesehatan terganggu, belum lagi diare dan sebagainya. Itu adalah situasi kalau kena fisik. Tapi ini adalah sebuah kondisi di mana waktu kita menjalani itu, kadang-kadang bisa berasa, bisa nggak berasa, tapi impact-nya buruk ke dalam diri kita. Impact-nya dalam konteks kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa live out our life to the fullest. Ya, karena apa? Karena toksik tadi, karena kena racun tadi. Akhirnya kita pikir kita harusnya pengen ini, pengen itu, kita mau melayani dan sebagainya, tapi karena kita terkungkung sama satu relasi itu, akhirnya kita jadi nggak bisa give our best ya karena itu. Nah, sekarang kita akan lihat. Oh, nggak bisa next ya. Bentar ya. Nah, udah. Gimana mengidentifikasi toksik itu? Kalau seseorang put you down itu maksudnya adalah membuat kita menjadi berasa helpless, berasa nggak bisa apa-apa, berasa nggak berarti, nggak berasa
berharga, membuat kita jadi kita akan berpikir, ah ya udahlah kayaknya saya yang selalu kalah dan saya yang selalu salah misalnya. Contohnya itu, ya. Ini kembali ini bukan hanya hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks pacaran atau kemudian membina relasi, tapi ini juga masuk ke dalam konteks berteman juga atau berelasi dengan keluarga, ya. Ada orang tua tertentu yang suka melakukan itu. Saya percaya semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Saya percaya itu, ya. Cuman kita juga nggak bisa menyalahkan kalau mereka juga dibesarkan oleh orang tua mereka dengan cara mungkin atau dengan keadaan yang membuat mereka hari ini berpikir yang ngegedein anak ya begitu. Misalnya ngomong, kamu memang bodoh, udahlah kamu nggak cocok buat kayak gitu. Emang kamu tuh bodoh untuk matematika, untuk fisika, untuk kimia, kamu tuh pasti nggak bisa gitu. Dia hanya berpikir itu adalah kata-kata yang ya memang itu realita, mungkin nilainya emang jelek gitu kan. Tapi kan dia bisa rephrase mengganti kata-katanya menjadi ya kamu memang ini jelek dan sebagainya, itu kan bisa. Tapi ada orang tua tertentu atau saudaramu atau temanmu yang mengatakan itu dengan cara yang seperti itu dan tanpa penjelasan. Maksudnya benar-benar intentional, emang put us down gitu, ya. Lalu yang kedua, apology without sincerity. Jadi minta maaf. Ini orang Indonesia nih penyakitnya nih, ya. Saya suka kesel kadang-kadang. Minta maaf itu adalah kata depan atau kata sambung. Nangkep maksud saya? Misalnya, mohon maaf, Bapak Ibu, padahal dia nggak salah apa-apa, kenapa juga harus minta maaf? Gitu kan maksudnya. Tapi maaf itu buat orang Indonesia itu menjadi kata depan atau kata sambung atau disclaimer yang terus-menerus. Jadi itu terbiasa menjadi satu pola yang akhirnya apologize tanpa benar-benar minta maaf. Gitu. Padahal maaf itu adalah minta maaf itu adalah kata-kata this is a very big words gitu. Maksudnya kalau emang itu dilakukan dengan tulus itu impact-nya tuh bakal luar biasa. Masalahnya adalah kadang-kadang cuma asal ngomong atau depannya yang tadi saya bilang disclaimer, ya sorry tapi ya gimana? Saya memang dilahirkan di keluarga yang kayak gitu, jadi ya maaf aja kalau saya cara ngomongnya seperti ini. Bapak ibu saya juga ngomongnya kayak gitu ke saya. Minta maaf, tapi sebetulnya bukan minta maaf yang benar atas perkataan, tapi melemparkan salahnya ke orang lain dan kemudian kayak melemparkan kesalahan pada keadaan. Itu contoh misalnya, ya. Dan kita dipaksa untuk mengerti situasi itu. Kita nggak ngomong orang lain ya. Kadang-kadang kita juga begitu loh. Saya juga begitu loh. Maksudnya mungkin kita juga melakukan itu. Ya, jadi mari kita mengintrospeksi diri juga gitu dengan situasi ini. Lalu leave you unsettled. Maksudnya ada orang yang suka ada dua cara pandang ya. Yang pertama, kita ngomong sama orang tuh ada nggak suka berasa nggak? Ada orang yang kalau kita ngomong tuh bawaannya tuh, cepetan kelar deh. Lu kok bawaannya komplain terus dari depan sampai belakang. Bawaannya ngomel terus gitu. Maksudnya dibungkusin tapi kayaknya kok capek banget gitu ngomong sama kamu gitu kan. Atau ada nggak suka yang gini, tahu nggak? Nih gue ceritain ya, nggak jadi deh. Suka seperti itu untuk mencari perhatian dan akhirnya membuat kita jadi bermain dengan asumsi dan pikiran kita gitu ya. Lalu berikutnya di sini adalah compare you for your condition ke orang lain. Nah, ini jelas. Kita dibandingkan. Ya, berteman sama kamu sih ya, tapi kayaknya lebih enak ngobrol sama si itu. Atau kemudian kalau kita punya pasangan sama aja. Kamu kok dibandingin istrinya siapa? Waduh, itu suami-suami yang ada di sini jangan pernah melakukan itu pada istrimu. Ya, itu adalah apa namanya? Saya bisa bilang kesalahan sih, ya maksudnya benar-benar jangan aja pokoknya. Cewek-cewek juga istri-istri jangan pernah compare suamimu. Kamu kok bawa uang cuma segini sih, gajimu cuma segini. Coba lebih usaha itu loh kayak suaminya si siapa gitu. Aduh, ya it's really turn him off. Jangan pernah sekali-kali ngomong begitu ke
suamimu, atau teman-teman yang punya pasangan di sini ke pasanganmu, atau dalam konteks berteman membandingkan, coba kalau kita dibandingin sama orang lain, rasanya gimana sih? Gitu kan nggak enak juga ya. Lalu put themselves front or center always. Nah, ini orang-orang narsisistik nih. Ya, kayaknya kepentingan dia, masalah dia, kondisi dia itu udah yang paling top. Nggak ada yang lebih penting dari dia, nggak ada yang lebih semuanya dari dia. Kesannya dia itu the center of the universe. Dia harus menjadi patokan dan sebagainya. Nah, itu kondisinya. Ya. Lalu physical abuse jelas lah ya. Ada lagi abuse yang lain, misalnya emotional abuse sama verbal abuse ya. Tapi saya rasa dari yang sebelum-sebelumnya itu kan juga membawa emotional abuse kan, dan membawa verbal abuse juga. Jadi ini saya sendirikan cuma physical abuse karena yang sebelumnya kan nggak ada yang soal fisik. Physical abuse jelas lah ya, teman-teman di sini singles terutama cewek ya, sekali dia melakukan physical abuse itu benar-benar alert yang keras ya, yang harus diperhatikan. Tapi jangan sedih, hari gini yang namanya physical abuse bukan cuma laki, perempuan juga. Ya, jadi perempuan physical abuse ke lakinya, ke cowoknya itu juga banyak. Ya, saya juga ada beberapa kali yang tiap kali mungkin cara dia cara dia berkomunikasi tuh dengan mukul gitu. Mukulnya tuh kayak marah tapi sebenarnya cuma asal mukul doang, dia pikir cowok gua kan kuat. Tapi itu nggak asik gitu ya dilihat. Lalu kemudian barang yang mulai dibanting dan sebagainya itu juga benar-benar alert ya to identify sebuah toxic relationship. Nah, berikutnya saya ini pakai laptop suami saya. Jadi saya belum terbiasa dengan laptop ini. Kenapa dia nggak mau pindah setiap kali? Sebentar ya. Ada yang bisa, ini nggak bisa take control ya. Nah, berikutnya, wait. Ya. Ini sekarang sharing screen ya? Iya, Ci. Bentar ya, sorry. Oke. Sekarang kelihatannya types of toxic people bukan? Iya, Ci. Iya. Yes. Jadi ini ada narsisistik ya, orang yang tadi yang put the center of the universe on her or on him gitu ya, ke dia gitu maksudnya. Ya di sini cuma ngelihat, cuma peduli tentang dirinya sendiri ya. Lalu kemudian controller yang ngatur banget ya. Drama magnet ini yang kita bilang drama queen apa drama king gitu ya. Maksudnya yang lebay lah. Lebay yang kemudian ngegede-gedein masalah, masalahnya kecil kemudian jadi akhirnya kesannya jadi gimana banget gitu kan. Lalu energy vampire. Pernah nggak punya temen yang kalau ketemu dia ya pulang-pulang tuh rasanya capek banget. Aduh kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin dia ngomong aja kayaknya capek banget hidup gue gitu ya. Itu energy vampire. Lalu compulsive liar yang setiap kali bohong terus, apapun itu ya. Lalu ini green eyed di sini juga play victim yang tiap kali ngerasa apa-apa dikit ya emang lah gue memang ya pantas aja orang begitu, gue kan begini gitu, play victim yang selalu begitu ya. Ini adalah saya mau ngajak teman-teman semua dalam hidupmu mungkin mengidentifikasi ya apakah itu pernah terjadi. Saya tadi cerita saya pacaran 10 tahun
Saya mulai pacaran umur 15 tahun, dan waktu itu saya ya namanya hubungan ya begitu aja. Sampai kondisinya adalah saya waktu itu punya mimpi banyak. Ya, anak SMA yang punya mimpi besar dari sebelum SMA, yaitu saya itu dari dulu pengen sekali, zaman saya itu lagi zaman lagunya We Are The World-nya African itu loh. Gila, ketahuan banget angkatan gue ya. Dan waktu itu saya pengen pergi ke Afrika untuk do the charity work, ya, join NGO yang seperti itu, dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan charity. Saya pengen melihat dunia, saya pengen benar-benar yang kayak gitulah. Tapi kemudian waktu SMA jadian, ya udah ke hilang semuanya. Maksudnya saya nggak punya kesempatan, kebetulan hubungan kami adalah hubungan yang sangat tidak sehat, ya, banyak sekali yang harusnya belum boleh dilakukan pada saat pacaran dilakukan, gitu kan. Jadi buat saya waktu itu menambah nggak bisa keluar, padahal saya juga merasa tertekan dalam hubungan itu. Pertama saya mau bilang salahnya bukan cuma di mantan saya, salahnya juga ada di saya. Jadi saya ngomong begini bukan untuk menjelek-jelekkan dia, tapi saya mau menunjukkan bahwa untuk membuat satu toxic relationship berjalan, selalu butuh dua orang untuk bisa membuat itu benar-benar menjadi sebuah toxic relationship. Ya dong, gimana caranya cuma satu orang? Pasti kan ada relasi. So yang salah bukan cuma dia, tapi juga saya. Ya, kita akan lihat kenapa. Ya, kenapanya adalah ini pasti teman-teman juga sudah pernah dengar, juga pernah tahu bahwa kebutuhan kita yang paling utama itu sebetulnya adalah dicintai. Ya, karena nanti sedikit saya akan bahas sedikit dari Theology of the Body, bahwa kita diciptakan itu sebenarnya adalah, kita itu adalah makhluk atau manusia yang penuh dengan cinta Tuhan sebetulnya. Masalahnya yang terjadi, waktu kita kemudian lahir, kemudian dibesarkan oleh orang tua yang juga tidak sempurna, oke, sebaik-baiknya atau sesayang-sayangnya orang tua kita, mereka juga manusia, so mereka juga melakukan kesalahan juga, mereka juga belajar, yang namanya parenting itu nggak ada sekolahnya, ya. Parenting itu adalah sesuatu yang kita lakukan, learning by doing, yang diinspirasi oleh orang tua kita, gitu kan. Nah, itu kemudian membuat ada luka-luka dalam hati kita. Positive experience membuat kita merasa dicintai. Tapi kemudian negative experience atau luka-luka membuat banyak bolong-bolong dalam hati kita. Sehingga bolong-bolong dalam hati kita itu selalu menuntut atau ingin untuk diisi. Masalahnya adalah kalau luka itu tidak dipulihkan, tidak diobati, berapapun air yang masuk akan luber keluar. Ya dong, ya kan, akan bolong-bolong itu akan membuat dia luber keluar. Sehingga itu sebabnya punya teman yang selalu seek of attention, yang berusaha mencari perhatian supaya dia dicintai, atau punya pasangan yang selalu berusaha untuk kamu hanya punya aku doang supaya bisa berasa safe. Itu kenapa? Karena dia berusaha untuk memenuhi hatinya dengan cinta. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat gimana caranya untuk keluar dari sebuah toxic relationship. Ya, pastinya adalah harus didetoks. Nah, masalahnya gimana cara mendetoksnya adalah tadi untuk memenuhi kebutuhan hati kita dengan cinta. Masalahnya yang terjadi hari ini, banyak sekali pengertian akan kata-kata cinta yang salah. Ya, Paus Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua, dalam pengajarannya Theology of the Body mengungkapkan ini, ya, perbedaan antara love dan lust, ya, bahwa lawannya cinta itu bukan benci, ya, tapi lawannya cinta itu adalah menggunakan. Kalau kita lihat di situ di original man, ya, waktu original man itu adalah kondisi pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi pas Adam dan Hawa diciptakan, waktu tubuhnya dan soul-nya, jiwanya itu masih murni dan belum
belum ternoda oleh dosa. Sehingga mereka berdua benar-benar kepenuhan akan cinta Allah, mereka benar-benar siap untuk berbagi cinta. Karena apa? Waktu tangki cinta itu nggak ada lubangnya, dia akan luber. Dan gimana caranya kalau udah luber, artinya apa? Luber artinya dibagikan ke sekitar, ya kan? Dia mampu membagikan. Tapi waktu kemudian dosa masuk, yang di bawah, historical man, dia mulai terjadi satu yang namanya broken body and soul karena dosa. Ya, sehingga kadang-kadang kalau kita bertanya, kenapa kok saya menderita? Kadang-kadang itu bukan salah saya. Jangan-jangan itu memang bukan salah saya, tapi mungkin salahnya orang lain, dan kita yang menanggung salahnya orang lain. And then that's life. Makanya kita suka bilang, hidup itu nggak adil. Hey, hari gini, ya dengan situasi yang kayak gini, memang life is unfair. Tapi itu karena apa? Karena dosa yang dipilih untuk diperbuat oleh manusia. Sehingga kemudian love yang tadinya kepenuhan cinta karena dosa akhirnya menjadi lust. Ya, lust itu nafsu. Nafsu itu jangan cuma dihubungkan sama seks, nafsu seks, tapi nafsu apapun. Ya, nafsu untuk menggunakan, mengambil, ya kita akan lihat tadi belakang perbedaannya, ada tabelnya supaya lebih jelas. Dan waktu itu taking, itu bukan memberi tapi mengambil, itu menjadi sesuatu yang namanya lust. Nah, apa hubungannya dengan toxic relationship? Orang-orang yang ada dalam hubungan yang toxic relationship, saya bisa bilang adalah orang kumpulan dua orang atau beberapa orang, kalau kita bersahabat, yang tidak mampu mencintai dengan pure, dengan murni. Akhirnya apa? Akhirnya dia hidup dengan mengambil perhatian, mengambil sukacitanya orang, mengambil duitnya orang. Kesannya baik gitu, maksudnya ditutupi dengan berbagai macam motif dan sebagainya. Tapi kalau dipertanyakan lagi, sebetulnya motivasi saya apa sih? Saya waktu akhirnya memutuskan untuk putus dengan mantan saya yang akhirnya menjadi tunangan saya, itu waktu itu saya ada dalam situasi, saya nggak tahu, waktu itu saya belum tahu soal TOB ya, belum tahu soal ini gitu. Cuman saya mulai ngerasa ada yang nggak benar. Ya, setelah 9 tahun pacaran, saya dipush sama orang tua saya untuk menikah, untuk bertunangan, ya, karena saya ngambil kedokteran, ya saya belum perkenalan tadi, asal langsung ngobrol aja, tadi belakang lah saya perkenalan, menceritakan sedikit tentang saya. Tapi karena sekolah lama, akhirnya ya udah tunangan dulu. Tapi justru pertunangan itu membuat saya menjadi self-check. Self-check dalam arti saya menanyakan ke diri saya, ini benar nih, saya mau ada dalam situasi ini seumur hidup saya gitu kan? Apa benar nih? Akhirnya waktu kemudian saya buat tabel, kenapa saya mau terus sama dia, atau kenapa saya nggak mau sama dia, ternyata yang saya temukan adalah sesuatu yang mengagetkan. Itu sebabnya mungkin kadang-kadang lebih mudah ya menemukan kesalahan orang lain daripada harus menghadapi kesalahan diri sendiri. Ya, lebih gampang, oh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kita yang salah atau kita yang sudah gitu udah 9 tahun pula, udah tunangan pula gitu kan. Saya menemukan alasan-alasannya itu semuanya adalah kalau malam minggu nggak ada yang datengin saya lagi. Status saya itu nggak ada yang nemenin kan, berarti kan. Status saya nggak ada yang mauin lagi. Ntar kalau saya perawan tua gimana? Gitu kan. Terus saya tuh paling males kalau harus betulin servis mobil gitu kan. Ntar kalau servis mobil siapa yang nemenin? Yang kayak gitu semuanya. Sehingga kemudian saya berpikir, ini kok saya sebetulnya nggak butuh suami atau pacar yang kayak gini. Saya cuma butuh orang buat saya bayar dan melakukan itu gitu. Kenapa juga harus saya pacarin dan saya kawinin gitu kan? Dan ternyata selama ini saya nggak mencintai dia. Sehingga keputusan saya untuk akhirnya mengakhiri, keputusan yang waktu itu agak drama lah, ya bukan agak, emang drama, ya udah 9 tahun udah tunangan, 10 tahun ya pasti putusnya drama sih. Tapi satu statement yang saya bilang sama dia, I'm really sorry, I used you, maksudnya saya menggunakan kamu selama ini untuk kepentingan saya. Saya nggak yakin saya bisa mencintai kamu seumur hidup saya.
Dan ya saya ngerasa saya yang salah lah, udah bertahan sampai segitu lama, saya yang memberikan. Sebenarnya itu rahmat Tuhan yang membuat saya juga mengerti situasi itu. So teman-teman, ini contoh pengertian ya. Jadi sebelum kita mau ngomong detox, kita mesti ngerti dulu nih love sama lust itu bedanya apa ya. Love itu tadi memberi, so it's a decision. Making love doesn't make it love. Jadi kita kan suka bilang kalau make love ya ML gitu kan, making love. Tapi orang yang ML ya, apalagi yang belum married, yang belum harus, nggak membuat itu menjadi cinta. Karena cinta itu lebih dari cuman persatuan tubuh. Cinta itu juga mengandung tanggung jawab, mengandung semua yang dijanjikan seumur hidupmu, sedangkan saya waktu itu, saya pikir saya bakal menikah sama dia. Saya pikir udah 10 tahun, saya mau kemana lagi? Saya juga nggak bakal berani putus sama dia karena saya tahu saya udah nggak murni lagi. Tapi akhirnya rahmat Tuhan yang memberanikan saya, karena saya tahu ini nggak benar, ya tidak membuat saya jadi murni setelah itu. Yang terjadi sudah terjadi, dan saya harus hidup dengan konsekuensi itu. Tapi saya tahu keputusan untuk putus jangan-jangan adalah keputusan cinta yang saya mau tunjukkan ke dia karena membebaskan dia dari kondisi digunakan oleh saya. So, making love doesn't make it love, karena jangan-jangan itu lust, bukan love. Ya, itu lust, it's a feeling like infatuation. Apalagi kalau nanti saya dan suami memberikan seminar-seminar soal relationship, dan kita lihat bahwa ada hormon jatuh cinta yang hanya tahan 3-6 bulan dan sebagainya, dan itu benar-benar mengontrol diri kita sehingga kita jadi ragu antara rasanya tuh semuanya bawaannya cinta, tapi waktu kemudian kita dihadapkan dengan komitmen seumur hidup dan harus berkorban, berkorbannya kayak siapa? Saya mau menunjuk role model yang pasti jelas berkorbannya kayak apa. Kayak Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang rela mati buat sahabatnya. Seperti itu. Dan dia nggak langsung mati, mendadak dia disiksa dulu. Seperti itu yang namanya cinta. So yang kedua, want what's best for other person. Bukan untukku, tapi yang terbaik untuk dia. Nah, ini suka kesaru nih. Ya, kita bilang saya mau yang terbaik kok buat dia. Pernah nggak nanya pendapat dia sebenarnya maunya apa? Jangan-jangan itu kita yang berpikir baik untuk dia, padahal sebetulnya dia nggak mau itu. Dan itu yang terjadi seringkali. Itu juga terjadi sama orang tua kadang-kadang, ya kan? Orang tua juga suka melakukan itu karena kita pikir kita yang tahu pasti yang terbaik buat dia. Yes, saya setuju. Dalam konteks misalnya dibaptis dari bayi ya, waktu anak belum bisa mengambil keputusan, tapi orang tua tahu ini adalah jaminan keselamatan dan saya mengambil keputusan yang memberikan jaminan keselamatan. Yang seperti itu iya gitu. Tapi dalam perjalanannya orang tua juga harus memberikan ruang pada anaknya karena cinta selalu memberikan ruang kepada orang yang dikasihinya. Nggak membuat dia sesak napas, nggak membuat dia rasanya tenggelam, tapi memberikan dia udara, fresh air, di mana dia bisa bernafas, dia bisa terbang, dan bisa menjadi who he is atau who she is. Ya. Lalu kemudian protects others from harm, danger, risk, or harm. Nah, kalau yang last itu ngelihat, aduh, oke, situasi begini, kira-kira gue bisa ngambil apa ya? Ada orang-orang oportunis nih. Gue bisa dapat keuntungan apa ya gitu ya. Lalu love is unconditional. Lihat kayu salib itu unconditional. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu dia disalib belum tentu bisa memenangkan umatnya karena setiap dari kita punya pilihan dan kehendak bebas, tapi tetap dia melakukan itu untuk menyelamatkan kita semua. What we call yang di last itu saya mencintai kamu kalaunya itu ada kata-kata belakangnya, nggak titik gitu ya, tapi ada kata-kata belakangnya ya. Lalu yang terakhir, shows I will never do anything to hurt you and you will be a better person because I love you. Saya setelah putus saya waktu 10 tahun pacaran itu
banyak hal yang diputuskan maksudnya dilakukan, keputusan yang dilakukan buat saya. Karena bukan salah dia juga, tadi saya bilang salah saya. Karena saya juga nggak tahu saya maunya apa. Waktu kita nggak tahu kita maunya apa, ya orang lain akan memutuskan buat kita. Karena kita nggak tahu kita maunya apa. So, itu salah saya juga. Dia begitu bukan pure salah dia, itu salah saya juga. Dan waktu kemudian saya pikir itu hidup saya, karena saya pikir waktu itu saya bakal menikah sama dia, dan kemudian saya itu besar dengan banyak ayat kitab suci dari ibu saya. Ibu saya seorang pendeta Pentakosta sebelum kami sekeluarga pindah ke Katolik, dan saya dibesarkan dengan ayat kitab suci yang letterlek. Letterlek tuh gimana ya ngomongnya? Plek-plek gitu loh, maksudnya yang begitu ya begitu pengertiannya, padahal maksudnya belum tentu itu gitu. Salah satu ayatnya adalah, hai istri, tunduklah pada suami. Nah, saya pikir ini cowok kan bakal jadi suami saya. Kenapa saya nggak latihan dari sekarang buat tunduk sama dia? So, apapun yang dia katakan, saya anggap kebenaran. Ya, setelah itu saya merasa saya kehilangan diri saya tidak mengenal, boro-boro mengenal. Saya tahu yang saya suka aja nggak tahu, saya belum sempat mencari itu, tapi kemudian saya mengadop apa yang dia bilang saya suka, padahal saya bukan dia, gitu kan? Dan saya kehilangan diri saya dan tidak mengenal diri saya, sehingga waktu putus akhirnya saya ngerasa saya tuh terbang bebas dan bisa ngomong seperti ini. Dulu nggak kalau saya nggak mungkin saya bisa ngomong seperti ini kalau saya masih orang yang dulu, karena saya tidak percaya diri, saya nggak berasa layak, saya berasa buruk rupa, berasa gendut, berasa bodoh, semua yang jelek-jelek semuanya itu saya amini, ya. Dan itu menjadi identitas saya, dan itu membuat saya kehilangan diri saya. So, waktu kamu berhubungan, berteman, atau apapun yang membuat engkau tidak bisa menemukan dirimu dan tidak bisa live to the fullest of yourself, itu alert juga. Jangan-jangan kita ada dalam satu hubungan yang juga salah. Dan kalau orang lain juga begitu gara-gara kita, ya artinya kita juga salah. Kita membuat itu kepada orang lain. Ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk detox itu steps, ya. Pertama, step 1. Oke. Namanya orang keracunan, namanya ada dalam situasi yang beracun, yang nggak ada cara lain. Get out from that toxic environment. Environment termasuk orangnya, termasuk situasinya, dan sebagainya. Ya, get out-nya itu ya benar-benar harus putus, ya mungkin tidak berteman lagi dengan mereka, oke? Dan itu bukan suatu kesalahan loh ya. Semua tergantung cara, ya. Tapi keputusan yang firm itu harus kau lakukan untuk dirimu sendiri. Nggak akan ada orang yang menyelamatkanmu kecuali Tuhan Yesus, ya. Not even your parents atau siapapun yang bisa menyelamatkan dirimu, cuman dirimu sendiri. So get out from that toxic environment. Dan seperti kata-kata dari dari mamanya, ada yang nonton ini belum. Pertama, ask God to give you courage. Nah ini banyak yang terperangkap dalam satu toxic relationship karena kita pikir kita mencintai dia. Pertanyaan saya, benar kita mencintai dia? Dalam konteks saya pakai kasus saya aja deh sebagai contoh daripada cerita orang lain. Saya nggak berani keluar karena saya takut saya jadi perawan tua. Alasannya itu. Saya nggak berani keluar, saya pikir itu cinta. Tapi ternyata itu sebenarnya it's for me. Itu untuk saya, untuk status saya, untuk stability saya. Ya. Lalu kemudian saya juga takut karena ya sebetulnya ya itulah jadi perawan tua itu karena kan saya nggak berpikir saya cakep ya, cewek kan sangat begitu ya, saya nggak berpikir saya pinter dan sebagainya, saya pikir cowok yang mau sama saya itu cuma ada 2, kalau nggak buta atau bodoh, saya pikir gitu, nggak ada lagi mungkin yang mau sama saya kecuali dia buta atau enggak goblok setengah mati gitu, seburuk gambar diri saya. Ya, tapi waktu saya kemudian berkaca, ini nggak benar. Jadi saya benar-benar bilang sama Tuhan, apalagi udah tunangan saya itu dipestakannya lebih besar dari pernikahan saya.
Jadi bagaimana, terus orang tua saya juga tokoh persekutuan doa yang cukup dikenal, sehingga pasti akan bikin malu orang tua saya. Dan saya butuh courage Tuhan buat keluar dari sini. Dan akhirnya saya memuji Tuhan banget dapat orang tua yang mendukung saya all the way, maksudnya. Dan mereka bilang pokoknya apapun yang membuat kamu happy dan kalau kamu nggak bisa kita hadapin bersama. Ya udah akhirnya saya bilang putus sama dia dan saya mengambil semua kesalahan di pundak saya, oke, bukan salah dia tapi memang saya rasa juga bukan salah saya. Ini yang terbaik buat kami berdua karena saya tahu kalau kita terus jangan-jangan saya tidak akan ada di sini untuk bicara dengan teman-teman di tempat ini. Kita nggak pernah tahu hidup kita kan. Ya, pertama, minta rahmat Tuhan untuk memberimu keberanian. And believe in God that everything will be okay. Hey, saya nggak jadi perawan tua ternyata. Padahal itu yang saya percayai selama bertahun-tahun. Karena Tuhan setia. Waktu kita berusaha untuk setia mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan takut. Tuhan bakal lebih setia lagi sama kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Karena kita percaya sama Tuhan yang hidup. So, ask God to give you courage untuk melangkah. Lalu seperti ada di Forrest Gump, run, Forrest, run. Ya, jangan kabur. Kalau udah tahu ada dalam toxic relationship, itu temanmu atau orang tuamu, orang tua juga loh ya. Maksudnya kadang-kadang, I know saya nggak tahu apakah saya cukup bijaksana untuk bicara seperti ini karena kita ada di culture Indonesia. Tapi saya rasa kalau itu kita ada dalam satu rumah yang kita berasa menghambat kita, ini harus benar ya pengertiannya ya. Bukan cuman menghambat itu benar-benar untuk sesuatu yang baik. Bukan kawin lari, bukan apapun dan sebagainya maksud saya. Tapi intinya adalah benar-benar kita ngelihat ini nggak benar karena membuat kita tadi tanda-tanda yang di depan, bicaralah. Ingat sama orang tua tetap cara dengan sopan dan penuh kasih. Nggak ada itu marah-marah. Tetap dengan cara yang sopan. Biar gimana pun mereka memaki kita, silahkan. Mereka orang tua kita. Tapi hormat kepada orang tua itu nomor satu. Tapi bukan berarti kita nurut 100% kalau emang itu suatu yang salah. Atau at least kita bisa mengungkapkan pendapat kita dulu. Supaya mereka juga mengerti perspektif kita. Atau kita bertanya kepada mereka, kenapa sih kamu selalu begitu, Mam, Pap? Apa yang terjadi? Apa latar belakangnya? Sehingga kita juga berusaha untuk mengerti perspektif mereka dulu. So communication ya. Tapi intinya adalah run. Kalau udah tahu itu toxic, jangan sok kuat, jangan sok pahlawan, ya. Jangan sok ya paling kuat lah. Tuhan ada di pihakku, siapa lawan kita? Emang sih benar. Tapi kalau udah tahu itu toxic, ngapain juga dijalanin gitu loh maksudnya. Ya. Jadi pertama, get out from that toxic environment. Yang kedua, udah get out kan, udah nggak beracun lagi dong, at least kita nggak kena racun setiap hari. Yang kedua adalah fix yourself. Ya, gimana taunya? Fix yourself itu macam-macam. Kita yang tahu gimana caranya kita memperbaiki diri kita. Tapi yang paling penting adalah kalau selama ini kamu nggak pernah tahu siapa kamu, nggak pernah tahu kamu orangnya kayak apa, nggak pernah tahu kamu sukanya apa, nggak sukanya apa, nggak pernah tahu apa-apa, yuk mari belajar untuk mengenal dirimu sendiri. Terutama mencari apa yang Tuhan titipkan dalam diri kita untuk jadi berkat buat orang lain. Itu mesti dicari, nggak muncul dengan sendirinya. Lalu, find the source of your inability to love. Ya kan? Kita mesti cari itu bolong-bolong di hati itu karena apa sih sebabnya? Ya, macam-macam caranya. Cari bapak rohani, ibu rohani, atau ikut retret atau apapun, tapi jangan berpikir ikut retret lalu kemudian that's it, bakal sembuh gitu. Nggak mungkin. Jadi kita harus tetap ada upaya untuk melakukan itu. Nah, kita mesti cari itu, lalu kemudian find good nutrition for you. Nutrition udah tahu kita cecel boel, badan kita berantakan, cari nutrisi yang terbaik untuk menyembuhkan itu. Ya, kitab suci, pergi ke pengakuan dosa,
mess, ya. Dan ini penting, nih kayak gini nih, komunitas di mana teman-teman punya support system yang bisa memberikan kamu masukan, memberikan kamu afirmasi, memberikan kamu cinta, dan dari situ belajar untuk saling memberi. Ya. Nah, yang ketiga, jadi itu yang kedua, fix yourself. Ya. Lalu yang ketiga, habis kita fix, ini mungkin nggak 1, 2, 3, 1 kelar, ke 2, ke 3, enggak ya. Ini jangan-jangan, sorry. Sebentar ya, 1 minute, give me 1 minute. Ada yang teriak-teriak sorong di depan, jadi mereka ngamuk. Oke, Ya, nggak apa-apa, Ci. Ya. Sebentar. Stefan, tolong diam, Stefan. Hah? Bukan Stefan itu, Tepin tuh pasti berisik. Tepin, tolong diam dong. Itu teman kau yang baru gonggong tuh, Chris. Oh, nanti yang mau nanya, boleh nanya ya. Boleh nanya langsung. Jadi habis ini kita buka sesi tanya jawab. Nanti tulis di reset, terus nanti ada Q&A. Yuk, kembali lagi, Ci. Silakan. Sorry. Lalu exercise your love, not lust muscle. Yang namanya mau sehat mesti dilatih. Ya, jadi tadi saya bilang bukan 1 kelar, ya 1 kelar ya, 1 kelar keluar kan. Tapi 2 dan 3 ini berjalan bersamaan. Ya, enggak, ini kan di pelayanan begitu. Saya belum cukup inilah, masih banyak luka, masih banyak ini. Yang namanya orang luka ya, luka batin tuh juga overrated. Ya, banyak orang apa dikit, luka batin itu juga apa, mental victim tuh. Apa dikit luka batin, basilah saya bilang. Luka batin itu sambil jalan, sambil minta rahmat Tuhan buat diobatin. Enggak dielus-elus doang, di-entertain gitu. Enggak ada habisnya luka batin di-entertain gitu. Ini sorry saya ngomong agak keras karena memang kadang-kadang mesti dikasih yang keras gitu untuk menghadapi situasi itu gitu. Nah, fokus on how to be a blessing to others. Bukan cuma bagaimana saya bisa mengambil untuk diri saya, itu lust. Tapi bagaimana saya dengan sekecil apa yang saya punya, bahkan mungkin dengan senyum atau cuma menyapa doang, saya memberikan perhatian, jadi blessing to others. Ya, makanya yang nomor 2 tadi ingat, find kita tuh kekuatannya di mana. Waktu kita mengenal diri kita mulai tahu kita kekuatannya di mana. Karunia apa yang Tuhan kasih. Itu bisa jadi kita mengexercise itu dalam komunitas kita. Ya, sorry tadi kok yang nomor 2 dulu, fokus on God's love ya, jelas. Jangan selalu fokus ke luka, jangan selalu fokus ke nasibmu jelek, tapi fokus apapun yang terjadi, cinta Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Itu yang mesti dipegang. Yang lain belakangan. Pokoknya fokusnya ke cinta Tuhan dulu, itu yang paling benar. Sisanya Tuhan akan fix pelan-pelan gitu maksudnya. Ya, ini sebelah kanan ada love vs lust, ya, memberi, cinta itu menerima, menghormati, mengampuni, enggak egois, enggak selfish, generous, murah hati, melindungi, setia, dan mengangkat. Ya, maksudnya selalu mendukung. Sedangkan lust ya the other way around, kebalikannya. Ya, saya mau menutup dengan mengajak kita semua. So nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, yang kayak gini cuman bisa Tuhan Yesus yang lakukan. Santo Paulus yang ngomong yang lakukan. Saya mah nggak bisa. Ya kalau kita mempercayai kita nggak bisa, kita fokusnya ke apa yang nggak bisa, ya terjadilah sesuai dengan imanmu, gitu kan. Tapi waktu kita minta rahmat Tuhan untuk membentuk diri kita, untuk memperbaiki hati kita, mari bersama jadi orang muda. Mari bersama menjadi orang-orang Katolik yang menjunjung tinggi dan percaya bahwa cinta Tuhan akan selalu menang. Cinta akan selalu menang mengalahkan nafsu. Dan mari bersama menjadi seseorang yang sabar, yang murah hati, yang nggak cemburu, yang nggak memegahkan diri, yang tidak sombong, yang tidak melakukan apa yang tidak sopan, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, nggak pemarah, nggak menyimpan kesalahan. Nah, ini semua nih tanda-tanda kalau misalnya kita ada di toxic relationship ya, sulit sekali nih untuk mempraktekkan ini. Ya, jadi kalau mau ngomong toxic, balik aja ke sini, balik aja ke ayat ini. Dan bagaimana point of reference-nya apa?
Tuhan Yesus, dan gimana apa yang menjadi tujuan waktu kita berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengasihi, mengorbankan diri, dan kita nggak mungkin bisa melakukan itu kalau cinta Tuhan tidak memenuhi diri kita. Kita nggak bakal bisa memenuhi hati kita dengan cinta waktu kita berharap pada pacar kita, pada suami kita. Kita pikir dengan menikah saya akan aman, cinta akan tercukupi. Berapa banyak pasangan yang menikah yang kesepian, yang merasa tidak dicintai. Kita berharap dengan punya teman kita bisa hati kita diisi oleh cinta. Berapa banyak kita yang merasa kesepian karena merasa teman-teman kita juga meninggalkan kita. Orang tua kita juga kita pikir mengasihi kita, tapi ternyata ya mereka mengasihi kita sih. Saya selalu percaya orang tua pasti mengasihi kita. Cuma caranya yang mungkin mereka juga mesti sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Itu dari saya. Silahkan kalau ada yang mau apa? Mau sharing? Thank you banget, Ci Lia. Bener banget, Ci. Jadi yang pertama harus cinta Tuhan dulu. Oke, jadi malam ini kita beruntung banget nih dapat kesempatan bisa nanya langsung nih. Buat yang mau nanya, nanti boleh langsung raise hand atau apapun lah. Mau nanya, boleh nanya, nanti aku unmute, terus kalian boleh nanya. Pertanyaan bebas, selama Cilianya mau jawab, boleh. Dan bisa jawab. Siapa tahu nggak bisa jawab. Kayaknya bisa lah, Ci. Hari ini kita ganti Q&A. Yuk, siapa yang mau nanya boleh. Kalau nggak ada, aku mulai duluan nih. Gimana? Oke, Cikut mulai duluan deh. Ci kan kadang tuh, kadang kan kita kayak yang Cici bilang kan nggak murni salah satu orang doang gitu. Namanya toksiknya pasti dua sisi. Terus kalau kita yang jadi toksiknya sendiri, apa tahapan detoxnya juga sama juga sih atau gimana? Kalau Sama sih. kitanya nih yang jadi sumbernya toksiknya. Kalau kita yang jadi sumbernya, artinya pertama we have to let them go. Kebalikannya, membiarkan mereka untuk ya akhiri hubungan karena waktu kita menyadari, hey, gue ternyata gini. Dan dalam satu hubungan ya, saya sih ngerasa ini terutama saya banyak mendampingi orang-orang muda ya. Kalau udah mau putus ya, udah deh nggak usah drama gitu. Kalau emang tahu, emang nggak cocok, emang toksik, ya udah akuin aja itu, akhiri itu, dan kemudian fix yourself. Gitu. Kalau memang kita sadar kita yang menjadi narasumber dari toxic relationship itu, ya kita mesti merelakan mereka untuk. Tapi biasanya ya kalau udah begitu ya orang yang maksudnya pasangan kita juga suka nggak mau dilepasin karena dia juga nggak berasa juga, dan ini harus ada dalam pengertian dan komunikasi yang sama pengertiannya gitu. Karena kalau enggak nanti akhirnya dia merasa ya, karena orang-orang yang ada dalam toxic relationship itu biasanya adalah orang-orang yang tadi yang hatinya masih butuh untuk dicintai, tapi caranya itu jadi salah gitu. Tapi kalau dalam relasi yang kayak sama orang tua kan benar-benar kita nggak bisa run, kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa putusin hubungannya kan, Ci. Terus Ya, betul. atau untuk orang yang udah married. Nah, kalau kayak gitu gimana enaknya? Kalau kayak gitu benar-benar langsung minta God's grace buat kita bertahan. Ya, ini saya ngomong ke pasangan yang menikah. Ya, kecuali physical abuse, ya. Kalau cewek-cewek ada physical abuse, jangan bego juga ya, jangan merelakan dirinya jadi sansak, oke? Tapi mengambil jarak atau mencari selamat bukan berarti cerai kan? Ya kan? Mencari selamat dari waktu digebukin kamu kabur gitu misalnya untuk menyelamatkan diri daripada kita hancur gitu kan maksudnya kan? Tapi bukan berarti setelah itu kita cerai dan sebagainya. Saya nggak akan ngomong mengeneralisir karena itu akan case by case. Tapi kalau emang udah dalam situasi yang tidak bisa keluar dari situ, benar-benar minta rahmat Tuhan untuk kekuatan cinta Tuhan untuk bertahan.
dengan doa dan sebagainya. Yang kedua, cari komunitas untuk menolong. Cari support system untuk menolong. Ya, itu bisa komunitas di gereja atau misalnya bisa minta bantuan pada profesional misalnya, ya. Minta mereka juga masuk ke dalam, karena kalau udah kayak gitu kadang-kadang kita nggak bisa objektif ya. Akan sulit buat objektif dan sulit untuk berpikir. Mesti cari, dan teman-teman akan sangat membantu. Teman-teman yang benar ya, jangan teman-teman yang toksik lagi. Itu udah nasib itu. Gitu. Oke, siapa mau nanya boleh langsung nanya. Jawabannya mantap-mantap loh. Ada di kolom chat, please. Oh, kalau yang toksik saudara kandung gimana, Ci? Apakah kita cukup mengampuni atau putus hubungan saudara? Waduh, berat juga. Enggak lah, saya selalu percaya yang namanya saudara itu nggak akan pernah putus. Temen juga saya percaya nggak pernah putus kok. Saya orang yang percaya itu, ya. Biar gimana pun mereka tetap adik dan kakak kita. Tapi, nah ada tapinya. Belum tentu kalian harus akrab. Belum tentu kalian harus ketemu setiap hari. Belum tentu harus begitu. Tapi beri pengertian pada dirimu bahwa oke, ini toksik dan dia memperlakukan saya seperti itu. Saya mau belajar mengampuni dia, dan setelah itu kalau memang bisa, lakukan, bertemanlah dengan, karena namanya saudara juga akhirnya kan ujung-ujungnya berteman ya, bukan cuma saudara terus berteman dengan sendirinya gitu kan, itu juga harus diupayakan kan. Kalau memang bisa, ya bisa, kalau enggak dan itu membuatmu juga tetap jadi toksik, ya ambil jarak sama dia. Ambil jarak bukan berarti tidak mengakui saudara lagi loh, beda ya. Ya, jadi tetap biar gimana pun tidak pernah bisa menghilangkan kenyataan kita anak dari orang tua kita dan kita adik atau kakak dari saudara-saudara kita. Tapi nggak harus jadi akrab dan ketemu setiap hari kalau emang terlalu berbeda. Gitu. Oke, jadi selain God's grace juga usaha dari kita juga penting ya, Ci, ya, untuk kayak gini ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Aina sama dari Tepan. Tapi gimana kalau yang kali ini tanya sendiri deh? Boleh dibuka videonya terus tanya langsung ke Cilianya. Yuk. Silakan. Mau Tepan dulu atau mau Aina dulu boleh, silakan. Halo, Cilia. Hai. Aku mau tanya dong, kalau silent treatment itu termasuk toksik atau enggak ya? Soalnya kan dalam hubungan dengan siapapun itu pasti ada konflik. Thank you. Itu bisa jadi emotional abuse juga, ya. Tapi gini, kita juga nggak bisa langsung mendefinisikan itu toksik atau enggak. Orang silent treatment itu pasti ada latar belakangnya, ya. Kenapa dia seperti itu? Nah, saya juga pernah ada dalam hubungan yang cowok kalau lagi kesel atau marah saya didiemin gitu. Dan kemudian namanya cewek, ini kan mulai bermain dong dengan pikirannya, gue salah apa ya? Tadi gue salah ngomong apa ya? Gue bertindak apa ya? Gitu. Terus udah gitu mulai nih kita mengasumsikan, oh gara-gara itu kali apa dan sebagainya. Tapi kemudian waktu sudah kelar dan saya tanya, enggak kok, gue cuma lagi capek aja malas ngomong. Misalnya gitu. Ya kan? Jadi kalau mau ngomong silent treatment apakah itu toxic atau itu menjadi abuse apa enggak? Baiknya sih dikomunikasikan. Ditanyakan, kenapa sih kamu diam aja? Atau memang cara kamu begitu? Kalau memang cara dia begitu, ya, dan kamu terus mau menjalani hubungan yang seperti itu, ya monggo, silahkan. Gitu kan? Artinya ya kamu mesti siap seumur hidup lu kalau dia lagi kesel, dia bakal diam. Dan daripada kamu menyiksa dirimu sendiri, janganlah bermain otakmu dengan asumsi ini itu. Ngomong aja ya, emang dia orangnya begitu. Gitu kan? Tapi waktu kita mengetahui kenapa dia silent. Tapi kalau ada orang-orang yang silent treatment untuk menghukum misalnya, nah gue diemin loh, kalau emang dia motivasinya seperti itu, ya itu udah termasuk satu abuse. Dia menggunakan itu untuk untuk bully kita gitu kan istilahnya gitu kan. Ya kalau udah begitu, ya saya bilang ya udahlah, kenapa juga harus turutin, maksudnya diikutin. Dia nggak mau ngomong, ya diemin aja, lu nggak ngomong ya udah. Mohon maaf, jangan suruh gue ngomong. Mau jawab pertanyaan nggak ya?
Menjauh Kak Ci. Ini ada kayak batasannya gitu nggak sih Ci, kayak berapa lama gitu? Karena kan misalnya terjadinya, ini sepengalaman saya kayak terjadinya itu setelah konflik, diamkan gitu loh. Polanya itu ada pattern-nya gitu Ci soalnya. Gitu. Thank you. Saya nggak bisa jawab berapa lama, itu akan tergantung dari orangnya sih. Jadi nggak ada patokan 3 hari, 3 kali 24 jam, terus ada alarm, ya ngomong, nggak bisa begitu gitu. Cuman kalau menurut pendapat saya, kalau kita punya pacar yang kayak gitu, kalau saya sih, dulu saya adalah orang yang kena silent treatment juga, gitu. Jadi dulu saya ikutin, ya udah saya baik-baikin, akhirnya ujung-ujungnya saya minta maaf, padahal saya nggak tahu sebenarnya masalahnya apa dan salah saya apa. Cuman daripada biar cepet beres gitu, ya udah gue minta maaf deh gitu kan, padahal saya juga nggak tahu salah saya apa. Cuman hari ini kalau saya di silent treatment, mohon maaf, saya akan bilang, kenapa lu diemin gue? Emang ada masalah apa? Gitu kan. Kalau misalnya kamu nggak suka digituin, kamu ngomong, aduh gimana ya, ini kalau kita mau berrelasi gini terus, saya tuh gini, jangan, kalau ngomong nih ya, nih saya ajarin, terutama cewek-cewek, kalau ngomong itu harus facts, jangan asumsi. Nah, sering kan kita ngomong berdasarkan asumsi karena kita udah emosi. Gitu. Tapi yang dikeluarkan itu ada facts-nya. Jadi saya akan ngomong begini, soalnya saya setiap kali didiemin, saya tuh ngerasa saya itu salah, saya berbuat sesuatu. Saya terangin ke dia. Itu facts-nya loh. Facts-nya kan saya kan, saya nggak ngomongin dia kok, saya ngomongin saya. Gitu kan. Nah itu adalah cara berkomunikasi itu dalam suatu toksik. Kalau emang nggak ada jalan tengah, dia terus begitu, run. Keluar dari situ. Tapi kalau memang kamu mau digituin dan kamu siap untuk mencintai dia, untuk di silent treatmentin seumur hidupmu, ya silahkan dengan kekuatan rahmat Tuhan. Itu sih. Thank you ya Ci. Nggak ada, saya nggak tahu berapa lama, beda-beda tiap orang. Oke. Selanjutnya boleh nanya, selanjutnya Bapak Stefan. Oke Ci, makasih. Pertanyaan saya hanya gimana sih sebenarnya cara kita bisa sadar bahwa untuk membedakan bahwa yang sebenarnya menjadi toksik dalam sebuah relasi itu diri kita sendiri atau ke orang lain. Ya, makasih Ci. Saya nggak tahu sih. Kayaknya sih mesti ngobrol ya. Mesti sama-sama ada dalam kondisi yang mau mencari. Karena kita punya tendensi, kita punya defense mechanism, maksudnya pertahanan kita sebagai manusia, kita akan selalu mencari, bukan berusaha, tendensinya akan orang yang begitu ke kita. Gitu kan? Bukan salah gua gitu. Itu tendensi. Tapi ada orang-orang yang memang sangat mungkin punya luka atau apa, justru banyak menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya makanya menurut pendapat saya penting sekali untuk sebelum masuk dalam relasi, benar-benar mengerti atau mengenali dirimu sendiri itu orangnya kayak apa. Karena gimana caranya kita bisa identify ini siapa yang bermasalah, kalau kita nggak tahu juga, orang lain aja kita nggak tahu, apalagi maksudnya diri sendiri aja kita nggak tahu, apalagi orang lain. Masalahnya adalah kita belum cukup waktu, kayak saya tadi, saya udah pacaran umur 15 tahun. Aduh, ayo deh kita semua mungkin ada yang 15 tahun nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Tapi at least pernah 15 tahun. 15 tahun tuh apa sih? Gitu kan? Untuk mengenali dirinya sendiri. Sehingga saya waktu itu udah nggak tahu lagi gimana. So, menurut pendapat saya untuk tahu sih, pertama, kenali dirimu sendiri. Yang kedua, benar-benar value of a good relationship itu ada. Karena kalau kita juga nggak punya role model atau pengetahuan hubungan yang sehat itu kayak apa, gimana kita tahu ini sakit? Gitu kan? Kalau kita nggak tahu yang sehat kayak gimana kita tahu ini sakit? Gitu. Saya rasa sih itu sih. Terus yang ketiga ya benar-benar dari waktu ke waktu ya work it out gitu. Coba buat ngobrol, coba untuk kalau emang diomongin nggak bisa dan sebagainya ya setelah itu kayaknya nggak terlalu penting ya siapa yang bermasalah ya. Pokoknya ini hubungan emang
nggak bisa jalan gitu maksudnya. Itu sih Tepan. Makasih Ci, makasih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Boleh langsung di unmute. Gisela mau tanya itu kayaknya. Selamat malam semuanya. Malam Ci, namaku Malam. Gisel. Yes, Ini aku nggak tahu sih bisa masuk sini apa enggak. Cuman gini, basically kan karena kita hidup di daerah timur ya, kaitan tentang toxic relationship ini, especially kalau kita talk about lust, ini akan berhubungan dengan seks sebelum menikah, which is kalau di negara, terutama di daerah kita ini, kalau lo melakukan seks sebelum menikah, it means wrong gitu kan, itu salah. Tapi kalau aku sering melihat, maksudnya share cerita-cerita teman-teman dari luar negeri dan sebagainya macamnya, mindset orang Barat itu sangat-sangat berbeda gitu, karena buat mereka begini, menikah itu tidak harus berarti mereka pengen punya anak, sedangkan untuk punya anak tidak harus berarti mereka harus menikah, karena untuk menikah itu biayanya tidak sedikit. Setelah itu kalaupun nanti ke depannya mereka bercerai, biaya yang mereka keluarkan itu jauh lebih besar. Makanya mereka benar-benar kayak, ya bukan berarti mereka tidak siap, mereka bukan tidak siap untuk menjadi ayah atau mungkin untuk punya anak, tapi lebih kepada mereka tidak siap pada relasi komitmen untuk menikah, atau karena posisi ekonomi ya gitu. Dan lagi kan mereka banyak juga yang ateis ya, atau yang tidak beragama gitu loh. Jadi apakah kayak gini kita bisa langsung menyebut itu toxic relationship juga, atau sebenarnya ya udah gitu, ini memang udah mindsetnya sana, kita nggak bisa menjudge gitu aja, atau gimana gitu Ci? Saya lebih berpendapat kita nggak bisa ngejudge. Karena waktu kita menghidupi sesuatu value atau kita percaya sesuatu, itu pastikan akan sangat bergantung pada apa yang kita percayai kan. Dan itu juga variabelnya tuh luas banget, dari pendidikan orang tua, dari pergaulan, dari pendidikan agama, dari momen hubungan kita dengan Yesus dan sebagainya. So buat saya nggak punya kapasitas untuk melihat satu hubungan, terutama waktu orang ini juga cara pandangnya nggak sama dengan kita atau beda iman dengan kita gitu ya. Saya nggak bisa ngomong itu juga. Yang paling dekat adalah kalau saya mau ngasih contoh, adik saya juga menikah dengan Muslim, ya. Dan cara berpikirnya saudara-saudari Muslim kan dari apa yang mereka percaya juga berbeda, sehingga ada beberapa peristiwa lah yang terjadi yang menurut pendapat saya tidak seharusnya seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa ngomong ke mereka karena value yang saya ungkapkan itu juga tidak akan mereka mengerti. Seperti saya juga nggak bisa mengerti apa yang terjadi gitu. Jadi memang nggak bisa sih kita ngejudge satu toksik apa enggak gitu. Yang bisa tahu benar-benar adalah mereka sendiri yang menjalani. Intinya adalah kalau mereka dengan relasi itu mereka nggak jadi bisa flourish, nggak bisa jadi diri mereka sendiri, kehilangan diri mereka, dan kemudian terkungkung, dan kemudian apalagi ada abuse ya. Nah, saya rasa sih itu nggak perlu value atau pendidikan agama atau untuk tahu kalau muka lu bonyok gitu. Dan mungkin lu bakal mati kalau bonyok begitu. Itu kan facts ya, yang kayak gitu. Cuman kalau enggak sih, saya nggak bisa ngomong sih, karena beda-beda ya setiap culture. Nggak usah orang dari luar lah, maksudnya Indonesia aja. Kami banyak di Domus Cordis, kami banyak memberikan seminar relasi, dan sekarang kan diadopt sama KWI kan. Dan waktu ini kemudian nanti akan disampaikan ke Indonesia bagian timur, di mana adat istiadatnya soal sex before marriage itu juga menjadi common juga, jadi nggak usah jauh-jauh, di Indonesia bagian timur juga ada, karena itu bagian dari adat juga. Kita harus mencoba melihat dari sisi itu juga. Tidak membuat itu menjadi benar, oke?
tapi kita juga harus melakukan pendekatan yang sangat sangat bijaksana soal itu. Karena kalau udah adat kan juga kita nggak bisa terlalu intervensi ya, gitu maksudnya. Saya nggak tahu, saya jawabnya muter-muter nih kayaknya. Menjawab pertanyaan nggak ya? Iya, cukup menjawab aja. Oke. Oke, thank you Gisel. Yo, yang terakhir nih ada dari Danis Arts. Boleh, ini pertanyaan terakhir, silahkan ditanyain langsung. Halo, Ci. Yes, Mau halo. nanya, kan Cici sempat mutusin sesuatu yang maksudnya tuh berat banget ya. Tadi kan memang orang tua kayak dukung, nah tapi gimana kok misalnya lingkungan sekitar kita tuh nggak ngedukung gitu apa yang keputusan kita. Jadi karena kita mau run dari toxic relation, tapi karena omongan orang kita jadi kena toxic lagi gitu kan, kayak males banget ya. Maksudnya gimana cara bertahan dari omongan orang gitu loh, yang nggak ngerti sebenarnya kita tuh mau lari dari maksudnya kita mau lari dari toxic itu sendiri. Makasih, Ci. Saya selalu mengajak kita semua buat jujur. Ya, satu yang susah ini adalah formation of heart, pembentukan hati yang seumur hidup. Benar-benar jujur sama dirimu sendiri, brutally honest with yourself. Ya, itu yang pertama dulu. Ya, waktu kita benar-benar jujur untuk mau melakukan sesuatu yang baik, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Dan saya gini, mau mengembangkan diri itu nggak dosa loh. Biarpun waktu saya mau putus itu, saya butuh waktu kira-kira lebih dari 8 tahun untuk mengampuni diri saya sendiri. Karena saya dari kecil diajarkan sama orang tua saya, kamu nggak boleh menyakiti orang lain. Kalau kamu disakiti nggak apa-apa. Kamu punya Tuhan Yesus dan kamu punya papa mama. Ibu saya selalu ngomong begitu. Ya, untuk ini gitu. Cuma kamu jangan nyakitin orang lain karena kita nggak tahu dia punya siapa. Gitu kan. Sehingga waktu saya harusnya mengambil keputusan itu, saya ya berat buat saya. Jadi pertama, jujurlah sama dirimu, dan waktu itu benar-benar kita mau benar-benar berdiri atas firman Tuhan, melakukan sesuatu yang benar. Gini, nih saya bilangin, itu orang ngomongin kita, emang kalau sampai nanti kita nggak happy, dia mau bikin kita happy? Emang kalau sampai misalnya dia ngomongin kita, terus kita nurutin dia, emang dia mau kasih makan kita? Nggak juga kan? Ya kan? Dan nggak ada orang yang bisa nyelamatin hidup kita kecuali Tuhan Yesus sama diri kita sendiri. Buat saya sih gitu. Jadi buat saya kata orang mah ke laut aja deh. Saya tipe orang yang seperti itu. Tapi waktu saya ngomong kata orang ke laut aja, saya harus jujur sama diri saya sendiri. Apakah benar yang saya lakukan itu benar-benar mencintai, artinya saya melakukan itu untuk belajar mencintai, atau jangan-jangan saya melakukan itu karena saya nggak peduli apa kata orang untuk kebaikan saya. Ngerti maksudnya bedanya? Ya, jadi tetap mesti jujur sama dirimu sendiri, dan waktu situasi nggak mendukung, even itu orang tuamu, kamu punya hak untuk ngomong kok. Gitu. Maksudnya ngomonglah baik-baik. Pertama ya, cara ya. Ingat cara. Ya, caranya tuh harus minta benar-benar Tuhan ngasih wisdom supaya kita caranya tuh tetap bijaksana gitu loh ngomong. Pemilihan kata, ekspresi muka, timing yang tepat. Nah, itu semua tuh benar-benar minta Tuhan menyediakan itu. Yang udah lewat, kalau mau ada orang yang diperhitungkan, yang paling, ya ini saya ngomong dalam konteks saya nggak tahu teman-teman, cuma pendapat saya yang paling punya hak cuma orang tuamu. Yang lainnya, bye-bye. Not even my brother or sister, tapi buat saya cuma orang tua saya. Gitu. Dan waktu saya nggak setuju, saya juga masih punya hak untuk menyampaikan pendapat saya. Karena ini kedepannya adalah hidup saya. Ya, cuman caranya. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana, ngobrol. Dan mengetahui kenapa mereka berpendapat seperti itu. Itu sangat membantu. Cari latar belakang. Kenapa mereka seperti itu. Mungkin orang tua kita, karena apa? Mereka takut kita, misalnya kayak gitu ya, takut nggak merit lagi misalnya. Nggak merit orang tua. Kenapa? Karena mungkin
dulu berasal dari orang tua yang diomongin terus, kalau nggak merit kamu tuh nggak laku gini-gini, siapa tahu gitu kan. Sehingga kita bisa mengerti perspektif itu. Kenapa mereka seperti itu. Kalau orang lain nggak usah ambil energi lah, nggak usah apalagi nggak ada hubungannya sama hidup kita. Ngapain juga pusing. Orang Indonesia kebayaan tuh nggak? Kebanyakan ngurusin orang lain. Itu sih pendapat saya ya. Belum tentu benar. Makasih, Ci. Yes, thank you. Wow. Ci, ini kalau ada satu pertanyaan lagi gimana? Mau satu pertanyaan lagi atau kita udahin aja? Ada satu. Kalian yang biasa sesi di rumah, selama di Oke. rumah. Ini pertanyaan yang terakhir nih dari Stefan. Stefan boleh tanya langsung. Ci, sebenarnya mau tanya, kalau misalnya kita keluar dari toxic relationship kan kadang-kadang ada beda tipis ya, kalau sama lari dari masalah gitu loh. Jadi sebenarnya tuh ada bedanya nggak gitu loh. Kalau ada itu seperti apa gitu? Kalau lari dari masalah artinya kita lari tanpa mau berdamai dengan situasi itu. Tapi keluar dari toxic relationship adalah lari dan mungkin ambil waktu untuk nggak berhubungan dulu sampai situasi membaik. Tapi kita punya effort untuk tetap mau menghadapi situasi itu. Termasuk yang tadi saya kasih tipsnya, itu adalah tips untuk menghadapi situasi itu dan bukan cuma lari. Karena lari, ya udah, jump ke another relationship. Ya, nggak berusaha untuk memperbaiki diri. Itu lari dari masalah, gitu kan? Tapi nggak belajar dari situ. Tapi kalau kita mau menghadapi, benar-benar hadapi masalahnya, tahu bagaimana cara, ya tahunya tuh dalam proses ya, sambil jalan maksudnya ya. Tapi work on it, dan tiap hari berdoa untuk kita jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu kalau menurut pendapat saya, bedanya. Masih. Thank you. Oke, thank you banget Cilia, sorry. Buat hari ini keren banget. Yang kalau masih ada yang mau nanya-nanya, mungkin bisa follow di IG-nya langsung, banjirin DM-nya nanti. Aduh. Kalau pas ada waktu, mungkin bisa langsung dijawab sama Alia. Saya pasti jawab, cuman waktunya itu waktu Tuhan. Tidak ada yang tahu, tapi pasti saya jawab. Suka ketimpa soalnya. Yuk, sebelum Cilia yang boleh pergi, kita mau foto dulu bareng-bareng. Boleh nyalain kameranya. Kita mau, tapi ini fotonya bolak-balik ya, karena kita orangnya lumayan banyak, kita fotonya gantian. Yuk, boleh di-on-in kameranya yuk. Say hi ke pembicaranya dong. Jadi pada Keren banget sih. mukanya. Puji Tuhan. Thank you, Ci. Akhirnya bisa ngisi Pinea. Akhirnya. Hai, Rin. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. Kuy, mulai foto biar segera selesai. Ini di Jogja ya? Ya, Ci. Masih ada yang belum nyala tuh, Vi. Base-nya itu sebenarnya di Jogja ya, Ci. Cuma ini gara-gara Komsel kita jadi kedatangan banyak teman-teman dari luar. Blessing in disguise. Iya, aku hitung benar, ya. Ci. 1. Oke. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Ayo foto. Kamu udah share foto. Oke, udah deh. Yuk, sekali lagi yang page 2. Semoga bisa nih. Gue takut salah nih. Print screen doang kan? Ya, lu terus kopas ke Word aja dulu. Waduh, aku belum kopas nih. Vilo, fotoin dong satunya. Gue pakai iPad, Mbak. Oke. Bentar ya, teman-teman. Gue belum buka Word-nya, lupa. Kalau Cilia kesehariannya emang konseling gitu atau gimana, Ci? Enggak, konseling ke saya banyak yang kabur ntar. Mulutnya kayak begini. Saya latar belakang saya medis, saya pernah praktek, tapi kemudian mendapati, itu bagian dari mencari dan mengenali panggilan Tuhan ya. Saya nggak suka ketemu pasien, jadi akhirnya saya sekarang kerja di alat kesehatan,
full time kerja di kesehatan, tapi juga full time bantuin suami pelayanan juga di komunitas. Gitu sih. Oh, Sama berarti sama Chris medis juga. enggak. Bukan. Yuk, yang page 2 ya, senyum. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Thank you, Cici. Thank you semuanya. Iya, God bless. berkati Kita kita boleh Terima say kasih. bye loh, Coach Cici. Thank you, Ci. Amazing banget. God bless. Kan God yang bless. Rini. Aku Oh, boleh God bless. Iya, boleh, Oke, Ci. ya. Oke, thank you. Thank you, Ci. Bye-bye. Thank you, Ci. God bless. Oke, Nah, Kristus. oke, kita sekarang mau masuk ke I love you JDS. so much. Aduh. Itu lagi. Bentar, ini kayak aku nge-hang deh. Oke, Bener kok. yang doa seperti biasa. Yang tadi nggak nyalain video, kita paksa berdoa. Siapa ini? Gimana kalau Velia? Velia, yuk mulai doa dong. Sama nyalain video. Teman-teman, kita tutup dengan doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami boleh semakin mengenal tentang hubungan ya Bapa, dan kiranya kami boleh membangun hubungan yang lebih baik baik itu dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam pasangan, dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini ya Bapak, kami mau menyampaikan sharing syukur kami. Yang pertama, kami bersyukur untuk teman kami Stefan yang telah mendapatkan pekerjaan baru kasual di Aussie dan bisa berbaur dengan tim baru. Kami juga mau bersyukur ya Bapak atas pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi, dan juga kami bersyukur atas ulang tahun pertama keponakan Mbak Paulina, yaitu Paskalis Meino, dan bersyukur bisa merayakan Ekaristi secara langsung dan Prima Hosti Kudus, dan juga bersyukur atas terkabulnya doa ujub dalam Rosario. Kami juga mau bersyukur ya Bapak untuk semua anggota Vinea atas kesehatan, kecukupan rezeki, kelancaran pekerjaan, dan semua yang berkat yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Dan kami juga mau bersatu hati ya Bapak untuk berdoa untuk Stefan ya Bapak. Kiranya Engkau yang boleh berkati dalam pekerjaannya saat ini sehingga dapat membantu orang tuanya dan dapat menabung untuk masa depan dan keinginannya untuk beli rumah, dan Tuhan yang boleh berkati Stefan juga. Kiranya Engkau yang boleh beri jodoh yang dari Tuhan. Ya Pak, kami juga mau berdoa buat Gisel. Kiranya Tuhan yang memberi berkat dan anugerah untuk kesehatan dan kesatuan hati bagi keluarganya. Juga kami memohon berkat dalam kelancaran untuk membuka usaha baru. Kiranya boleh menjadi penyalur cinta Tuhan bagi orang lain, dan mohon bimbingan Tuhan dalam pencarian dana untuk tim Komsos Gereja Paroki Babarsari. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kesatuan hati semua anggota Vineade. Kiranya lewat komunitas ini kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan terima kasih ya Bapak buat sesi hari ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati juga istirahat kami. Kiranya boleh istirahat dengan baik dan besok boleh melakukan aktivitas lagi dengan baik. Terima kasih ya Bapak, dan kiranya kami boleh bertemu lagi dan mengenal Engkau lebih dalam lagi di sesi-sesi kami berikutnya. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada pengumuman, Chris? Jadi pengumuman untuk minggu depan, kita kembali lagi ketemu jam 7 dengan tema Single Forever. Ini bakal dibawain oleh Cirini dari Jogja. Buat semua yang merasa bingung atau merasa bingung dengan relationship-nya, nggak tahu harus apa, boleh
minggu depan join di relationship series kita di Single Forever yang akan dibawain oleh Ci Rini. Thank you banget buat semuanya yang udah join hari ini ke Yang kita.